suwe ra ketemu tau, terus ketemu, begitu ketemu kita pisu-pisuan. Berbicara tentang apa istilahnya menggait istilahnya ini promosi begitu. Mungkin promosi itu adalah awal untuk selanjutnya kan harus ada proses yang akan dibangun di situ. Nah, mungkin lebih spesifiknya lagi apabila kan ini ada pentas, terus kemudian sudah ada case-nya, tapi kita akan menggodok ini yang seperti apa gitu. Misalnya ada satu karakter tokoh, dia sudah di-cast seperti ini, tapi kemudian belum mencapai apa yang diinginkan oleh seorang sutradara itu sendiri. Nah, tahapan pelatihan untuk peranannya itu seperti apa? Keaktoran itu Gini, kalau selama ini saya mencari apa yang pernah saya lakukan, dan saya melihat dari beberapa senior saya, misalkan kalau di Solo Mas Hani Dawat, itu saya sering mereferensi dari Mas Hani Dawat. Itu ketika dia sebagai sutradara, dia tidak pernah mematok ketika dia punya angan-angan aktor tokoh A ini harus karakternya seperti ini, tidak harus seperti itu, walaupun angan-angannya seperti itu. Tapi ketika di dalam proses latihan itu terus keaktorannya ini tidak bisa mencapai target itu. Kita harus punya solusi lain, alternatif lain, bahwa kita berani nggak merubah. Misalnya kalau dia tokohnya karakternya memang harus seperti itu, ya kita harus seperti itu, malah dimunculkan. Misalkan kalau di acara TV ini saya tidak menyebut acaranya apa ya, tapi tokohnya Tukul itu secara, saya tidak meremehkan, tapi secara wawasan dia itu kan kurang dalam artian keilmuan, terus bahasanya juga desa begitu kan. Itu keunggulannya yang menggarap adalah memunculkan karakter Tukul yang asli semacam itu dimunculkan. Nah, kekuatan karakter pribadi ini kalau itu memang dibentuk kuat banget, itu akan menjadi lebih menarik. Misalkan tadi contoh saya, misalkan orang bisu naik panggung seni pertunjukan, dia dikasih peran tokoh yang tidak bisa bicara, atau memang sebetulnya tokoh itu bisa bicara, tapi dia dimunculkan dengan simbol-simbol. Jadi kekuatan aktor yang tidak bisa bicara, misalkan orang bisu, itu kekuatan ekspresinya kan akan lebih. Nah, dia memunculkan itu, dimunculkan ekspresi kekuatannya. Nah, itu kreator harus bisa memahami macam itu. Kalau ini nggak bisa, sulit, udah beberapa kali latihan begitu terus nggak bisa, nggak ada perkembangan. Nah, kita coba ajak ngobrol. Terus kita kan akan tahu kalau kita ngobrol dengan orangnya, oh karakternya semacam ini, ya dimunculkan karakter tokohnya, apa karakter aktornya. Jadi karakter tokohnya yang harusnya semacam ini akhirnya didekatkan dengan karakter aktor, dan karakter aktor itu digali tenanan biar memang dia muncul, ekspresi keaktorannya muncul dari karakter pribadinya. jadi kayak penemuannya aktor atau aktris itu sendiri setelah diberi apa ya, arahan oleh si kreator itu. Kan tahapnya tadi ada, misalkan belum sampai target yang diinginkan, terus ada pendekatan tersendiri oleh kreator terkait dengan nanti begini. Ya. Nah, tahapannya untuk memunculkan supaya si aktor atau aktris itu paham akan yang diarahkan si kreator itu. Ya, kita harus ada pendekatan
pendekatan. Karena memang gini, seorang sutradara itu harus paham benar tentang karakter pemain. Di samping kita sudah memahami lebih dulu karakter tokoh, tema dan alur cerita yang akan kita sampaikan, itu harus kita paham benar. Setelah itu kita harus paham benar tentang karakter tokoh-tokohnya. Jadi kita nanti pendekatannya akan lebih mudah. Termasuk kita harus tahu psikologi pemainnya seperti apa. Oh ini mutungan misalkan. Kalau kita bentak dia akan mutung misalkan. Ya kita pakai pendekatan yang yang enggak untuk iya, merata semua. Saya kalau bahkan di SD saya latihan drama anak-anak itu. Kadang saya sandal itu saya lempar ke anak. Tapi anak itu tahu kalau saya nggak marah. Itu hanya sebagai shock terapi. Jadi ketika saya lempar dia nggak akan nangis, nggak akan takut. Karena pendekatan lemparan saya gini. Ini ada contoh misalkan saya dengan teman yang sudah akrab gitu. Supaya ketemu terus ketemu, begitu ketemu kita pisu-pisuan. Misuh kita itu kan karena kedekatan. Ya. Nah itu harus kreator itu harus punya banyak cara semacam itu. Tadi kan kaitannya dengan keaktoran masing-masing individu. Sekarang kita coba beranjak ke yang lebih sekupnya lebih luas, lebih luarnya dari keaktoran, mungkin dari pementasan. Nah, di sini posisinya keaktoran itu merupakan unsur dominan di pementasan ketoprak. Dari hal mungkin tadi sudah disebutkan hal-hal yang paling mendasar kan di situ juga ada pemeranan, ada karawitan, ada kalau di ketoprak ada karawitan, ada tari juga. Porsinya keaktoran atau peran itu seperti apa ya kalau di pementasan? Ya gini, ketoprak itu kan seni peran yang ada ceritanya. Berarti penyampai cerita itu adalah yang paling utama. Penyampai cerita. Iya kan. Jadi kalau misalkan keaktoran itu tidak keaktorannya itu tidak memadai, nanti kan ceritanya juga tidak akan tersampaikan. Jadi memang keaktoran itu penting banget di dalam pertunjukan, entah itu teater modern atau teater tradisional seperti ketoprak, seperti wayang. Cuma memang kalau di ketoprak ada pendukung-pendukung lain, misalkan karena tradisional itu ada harus bisa nebak, tapi kan tidak harus, sebetulnya tidak harus. Misalkan itu tergantung penggarapnya juga. Ini orang yang tidak bisa nembang ya kita jadikan tokoh yang tidak ada gandrungannya. Berarti kembali ke aktor atau aktrisnya tersendiri. Iya. Itu jadi kan memang karena bercerita itu kan memang alat penceritanya yang penting kan. Nah, alat penceritanya di dalam ketoprak kan aktor itu. Gitu. Jadi kalau misal dipresentasikan itu dari 3 bidang, tari, peran dan karawitan, itu presentasinya yang seperti mana? Itu kita tidak bisa nah, kalau saya misalnya mempresentasikan itu kan kita juga lihat garapannya. Lihat garapannya misalkan kalau itu ketoprak mau kita bikin ketoprak modern atau ketoprak garapan yang tidak harus ada tembangnya, tidak harus karawitannya harus yang pakem, itu kan tinggal garapan itu mau kemanakan ya garapan itu. Jadi sebetulnya memang kalau pertunjukan seni peran itu ya semuanya penting ya, cuma pemanfaatannya aja ya. Kita memang pengen yang seperti ketoprak pakem ya kita harus punya aktor yang komplit, bisa nari, bisa nembang, bisa minimal kalau karawitan itu dia paham tentang notasi Jawa. Jadi misalkan
dia masuknya kapan, terus mau ngomong kapan. Kalau ada keprak, kalau dia tidak paham itu banyak sekali. Kalau pemain ketoprak dia tidak paham tentang apa karawitan, tentang karawitan. Jadi karawitannya urung sirup, terus ngomong, terus dialog. Itu karena dia nggak paham. Itu kan penting. Atau misalkan pas keadaan genting, karawitannya tinggi, dia tetap ngomong, padahal karawitannya keadaannya suaranya keras. Itu juga harus paham begitu. Jadi aktor juga harus paham tentang musik, karawitan, tentang tembang, tentang tarian. Saya sendiri nggak bisa nembang, makanya saya mesti peran pilih yang jadi wong tua. Jadi peran wong desa, peran jadi wong tua itu kan lebih mudah. Bahasanya juga tidak muluk-muluk, kromone mong kromo desa tok. Mungkin pementasan seperti itu tergantung sudut pandangnya berarti Mas. Untuk apa istilahnya bila melihat persentase kepentingannya itu melihat sudut pandangnya. Ini ketoprak seperti ini, terus pementasan tari seperti ini, pementasan karawitan seperti ini. Jadi tergantung sudut pandangnya gitu. Iya. Ya kalau kita bicara ketoprak itu mau tadi seperti tadi saya katakan bahwa ketoprak ini mau kita garap seperti apa. Nah itu nanti kalau kita kan juga harus paham tentang potensi kita. Misalkan teman-teman kampus yang baru dalam tahap belajar, yang kita garap ketoprak yang sesuai dengan kapasitas pemainnya, pemain aktor-aktornya. Kalau kita misalkan ketoprak kampus, terus mau kita garap seperti ketoprak Bali Kambang, itu kan lebih sulit. Kalau teman-teman kita di kampus, kalau kita pakai naskah di Bali Kambang, nggak langsung kita ketemu malam minggu pentas ya, Jumat kita ketemu, itu jadi kalian papa kalian mau ketemu hari ini. Itu bahkan yang saya salut itu di teater tradisional ketoprak itu mereka bahkan ada yang belum kenal sama sekali. Jadi misalkan saya jarang main ketoprak di Bali Kambang, saya pengen main ke sana. Terus mas sutradaranya, nanti kamu jadi ini ya, ketemu sama mas ini misalkan. Nanti kalian 4, kita belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol, belum pernah kenalan. Tapi di atas panggung harus berdialog. Nah, seorang aktor harus tahu tentang cerita. Terutama kalau ketoprak itu karena lebih pada banyak yang lebih pada sejarah ya. Jadi pemain ketoprak itu diutamakan dia paham tentang cerita-cerita sejarah atau cerita-cerita ketoprak tradisional. Jadi begitu kita main, kita paham, misalkan kita apa dayun, apa jenenge ragil kuning misalkan. Nah, kita harus tahu ragil kuning ceritanya tentang apa ya. Kita harus tahu ragil kuning itu siapa. Nanti ada Damar Wulan siapa, itu kan harus paham itu. Kok saya jadi ya Damar Wulan ketemu dengan ragil kuning loh iki. Ragil kuning harus Damar bisa ketemu lah. Ternyata ragil kuning sama Damar Wulan kan bisa ketemu dengan nama yang berbeda kan. Oke, menarik ya Mas. Untuk berarti kan untuk pementasan keaktoran di ketoprak seperti itu. Kalau misal banyak yang tanya ini Mas, perbedaannya apa sih keaktoran di ketoprak sama keaktoran di lain-lainnya, bisa sandiwara Jawa atau teater, drama, musikal dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa disebutkan perbedaannya. Sebetulnya sama secara teknis, dan kalau disebut secara metodologi pelatihan itu sebetulnya hampir sama. Cuma kalau ketoprak itu kan memang tidak ada teori dan tidak ada semacam persiapan karena mereka pakulinan sering bermain itu akhirnya, dan dia paham cerita-ceritanya itu
Kalau di teater itu karena memang teater lebih pada naskah, maka dia harus latihan terus karena harus klop dengan dialog pun harus sama benar dengan apa yang ada di naskah, kan itu perlu dilatih. Tapi secara apa ya, kalau misalkan kita ngomong persiapan latihan untuk dasar bermainnya hampir sama sebetulnya. Terus misalnya ada pertanyaan, misalkan bila di apa namanya, disimpulkan yang lebih spesifik itu apakah ada atau tidak? Modern dan tradisional itu. Modern dan tradisional cuma dua. Ini kalau modern, kalau ketoprak itu kan jelas tradisional. Kalau teater itu modern. Sebetulnya itu modern dan tradisional itu kan sebenarnya istilah saja. Istilahnya sama-sama seni peran. Cuma kalau di ketoprak yang diceritakan adalah tentang tradisi. Kalau di modern kan bisa mengikuti zamannya. Walaupun ketoprak juga mengikuti zamannya, tapi cerita tetap tradisi. Dengan apa, ada musiknya tradisional, kostumnya tradisional, ceritanya tradisi. Itu pembedanya hanya itu aja. Kalau di modern bisa dengan apa saja. Teater modern kan bisa, misalkan kita pentas di depan rumah, terus kita pakai kostum sak-sae, itu kan bisa. Kalau ketoprak misalkan kamu ngeligo wong loro tok ning ngarep omah, itu kan iki wong edan begitu. Kalau itu pertunjukan, orang akan melihat oh ini teater. Karena ada unsur-unsur tradisionalnya itu kalau ketoprak. Oke. Kan sudah banyak pengalaman nih, Mas. Sudah banyak pengalaman terkait dengan berkecimpung di dunia kesenian. Harapannya itu setelah menggeluti di ketoprak maupun yang lainnya, itu harapan untuk seni pertunjukan itu yang seperti apa? Kalau saya begini, saya tidak berharap pada seni pertunjukannya, tapi justru saya berharap pada pengaruh kesenian itu di masyarakat. Makanya saya mendidik sekarang hampir 8-7 tahun terakhir ini, saya lebih berkecimpung dengan anak-anak kecil, termasuk saya bikin Sanggar Pasinan Pelangi ini. Memang saya ingin bagaimana anak-anak itu bisa paham tentang seserawung, karena lebih mudah anak itu memahamkan seserawungan atau bersosialisasi dengan yang lain itu dengan kesenian. Jadi saya lebih ke itu, jadi lebih ke apa ya, bagaimana peranan kesenian itu di dalam masyarakat. Jadi lebih ke pendidikan karakter di masyarakat. Iya, karena sekarang kan memprihatinkan. Anak-anak sekarang kan sangat memprihatinkan ketika rasa anak-anaknya sudah berkurang, rasa kekanak-kanakannya juga sudah berkurang. Sekarang anak kecil umur 7 tahun, kelas 1, kelas 2 SD sudah pakai ini. Iya. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi bagaimana dia harus paham benar bahwa ini namanya handphone. Hand itu tangan, phone itu apa? Phone? Oh, telepon. Ini kan telepon tangan. Alat, kalau kita ini kan alat komunikasi. Nah, bagaimana memahamkan kepada anak bahwa ini adalah alat komunikasi? Nah, itu bisa lewat kesenian. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan mudah, mempercepat komunikasi. Lah sekarang seperti ini karena tidak paham benar fungsinya, itu malah justru ini memperlambat komunikasi. Yang jauh jadi yang jauh kayak semakin dekat, yang dekat jadi jauh. Misalkan di rumah begitu, anaknya kita punya anak kan ngewangi apa sih sedelok. Itu sebetulnya kan itu kalau kita memahamkan itu kan. Nah, karena kesenian itu secara tidak sadar, kalau kita mau dengan
bagaimana kita memahamkan ke anak-anak dengan cara berkesenian. Itu nanti anak-anak ketika bersosialisasi dengan yang lain, seseraungan dengan yang lain, karakter anak itu akan terbentuk, terseleksi ya. Berbeda dengan ketika berhadapan dengan gadget. Kalau kita berhadapan orang dengan orang kan emosi yang akan berbenturan, akan ada seseraungan sing apik, ana sing elek lah, itu nanti karakternya akan lebih mudah terbentuk. Gitu. Jadi lebih ke pendidikan, peranan dari kesenian ke masyarakat begitu. Sebetulnya kalau berpikir tentang kesenian, iso kesenian itu bermanfaat untuk sesama. Bukan hanya untuk tontonan, tapi juga tuntunan gitu. Oke. Karena fungsi pertama kesenian itu kan memanusiakan manusia, menempatkan manusia sebagai keniscayaan kemanusiaan.